Kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirimkan oleh seorang narasumber kita yang bernama Reza dari Banyuwangi. Jadi kisah horor yang dikirimkan oleh Reza ini adalah pengalaman nyata yang dia alami pada tahun 2006. Sekarang Reza sudah berusia sekitar 26 tahun dan sudah bekerja. Oh ya, atas permintaan Reza juga, semua tokoh dalam cerita ini sudah kami samarkan untuk menjaga privasi keluarganya. Sedikit informasi tentang Reza, dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Anak pertama bernama Mas Hanif, kemudian ada Reza, lalu anak ketiga seorang perempuan bernama Ratna, dan anak bungsu juga perempuan bernama Mawar. Ayah mereka bernama Pak Agus dan ibunya bernama Bu Sari. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di sebuah desa yang kita sebut saja sebagai Desa Tani. Kisah horor yang dialami Reza ini bermula ketika Pak Agus membeli sebidang tanah bekas kuburan di wilayah Desa Tani. Rencananya, Pak Agus akan membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut agar mereka tidak perlu ngontrak lagi. Uang sudah ada dan hanya sanggup membeli tanah di bekas kuburan itu. Namun, Bu Sari, ibunya Reza, sangat menolak rencana tersebut karena takut mengalami kejadian horor apabila mereka tinggal di tanah bekas kuburan. Mendengar kekhawatiran istrinya, Pak Agus hanya berkata, "Udahlah Bu, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bapak beli tanah ini supaya kita cepat punya rumah sendiri. Lagi pula kalau kita rajin berdoa, insya Allah nggak akan ada apa-apa." Setelah diyakinkan oleh Pak Agus, akhirnya Bu Sari pun setuju. Lagi pula mereka memang tidak ada pilihan lain. Karena istrinya sudah setuju, Pak Agus segera membangun rumah sederhana dengan material seadanya. Waktu itu dia masih menggunakan batang kayu dan anyaman bambu sebagai dinding. Setelah dinding selesai dibuat, Pak Agus lanjut memasang genteng agar rumah dapat melindungi mereka dari hujan dan panas matahari. Dalam waktu 1 minggu saja, rumah sederhana itu akhirnya selesai dibangun. Setelah rumahnya siap ditempati, Pak Agus segera mengajak istri dan anak-anaknya untuk pindah dari rumah kontrakan ke rumah baru. Supaya Bu Sari mau diajak pindah, Pak Agus membelikan perabotan rumah yang semuanya baru, mulai dari ranjang, kasur, bantal, meja, dan lainnya. Jadi, bisa dibilang Bu Sari seperti disogok oleh suaminya, dan akhirnya setuju untuk pindah. Meskipun rumah itu dibangun di atas tanah bekas kuburan, pada awal-awal mereka tinggal di sana, semua baik-baik saja. Tidak pernah ada kejadian aneh, semuanya berjalan lancar dan normal, bahkan harmonis, tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Namun beberapa minggu kemudian, mulailah muncul gangguan mistis yang menimpa mereka, khususnya pada Reza. Pada suatu malam, Reza sedang menonton TV bersama bapaknya Pak Agus dengan posisi duduk bersampingan dan menghadap ke arah jendela yang dibiarkan terbuka. Saat mereka asik menonton, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara batu yang dilempar dari luar dan mengenai dinding rumah mereka. Suaranya bukan dar seperti suara ledakan, tetapi lebih seperti dek yang jelas terdengar. Pak Agus yang kaget langsung berdiri dan mengecek siapa yang melempar batu ke rumah mereka. Setelah dicek, ternyata memang ada batu, tapi batunya tampak tidak biasa. Batu itu berwarna hitam dan berbentuk bulat sempurna seperti telur ayam, yang mana bentuk seperti itu sangat jarang ditemui pada batu. Melihat kejanggalan ini, Pak Agus berkata, "Ini siapa yang melempar batu? Kenapa batunya juga aneh? Bentuknya begini." Berani-beraninya usil sama kita. Lalu, Pak Agus menyuruh Reza, "Coba kau lihat keluar. Ada siapa di sana, Nak?" Namun Reza menjawab, "Nggak mau, Pak." "Aku takut," Pak Agus berkata. "Udahlah, masa gitu aja takut. Ayo kita cek bareng-bareng." Sebenarnya Pak Agus juga merasa takut, jadi dia meminta Reza menemani. Mereka pun keluar bersama untuk mengecek siapa yang ada di luar dan melihat sekeliling. Saat sedang memeriksa sekitar, tiba-tiba mereka melihat sesosok makhluk. Sosok itu memiliki tubuh hitam legam dengan bola mata putih yang melotot ke arah mereka. Tidak hanya Reza yang melihat, Pak Agus juga melihat sosok tersebut. Saat mereka belum sempat bereaksi, makhluk itu tiba-tiba melarikan diri ke arah semak-semak. Bukan menghilang, melainkan berlari. Yang aneh, ketika makhluk besar itu kabur, Reza dan Pak Agus sama sekali tidak mendengar suara apapun. Padahal jika itu manusia, pasti terdengar suara langkah atau suara semak yang bergerak. Makhluk itu berlari cepat menjauh tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Di situ, Reza dan Pak Agus merasa yakin bahwa makhluk itu bukan manusia, melainkan hantu. Mereka berdua berkata, "Iya Pak, itu pasti hantu."
Di saat yang hampir bersamaan, hawa di sekitar mereka pun tiba-tiba berubah mencekam, membuat mereka merinding sekujur tubuh. Pak Agus berkata, kok suasana jadi nggak enak? Ya nak, karena takut mereka pun buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Setelah di dalam, Pak Agus berkata, nak, jangan kau ceritakan kejadian ini sama siapa-siapa ya, apalagi sama mamakmu. Bapak khawatir mamakmu nanti jadi parno, terus minta pindah dari rumah ini. Bapak nggak ada lagi duit untuk pindah. Cukup kamu sama bapak aja yang tahu peristiwa ini ya, kata Pak Agus. Iya, Pak, siap, jawab Reza. Setelah saling berjanji untuk tidak membocorkan kejadian tadi, Pak Agus dan Reza pun langsung kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Untungnya, malam itu mereka tidak mengalami gangguan mistis lagi sehingga bisa tidur nyenyak hingga pagi tiba. Keesokan paginya, baik Pak Agus maupun Reza kembali menjalani aktivitas mereka dengan normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Agus pergi ke ladang untuk bekerja, sementara Reza berangkat ke sekolah seperti biasanya. Pada awalnya tidak ada hal yang aneh sama sekali, semuanya tampak berjalan normal di hari itu. Namun ketika waktu sudah memasuki siang, Reza kembali mengalami kejadian horor untuk kedua kalinya. Siang itu, Reza baru saja pulang sekolah dan berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, Reza melihat pintu rumah yang biasanya terbuka, ternyata tertutup. Ia berpikir, biasanya jam segini Mamak pasti buka pintu. Keluargaku ini jarang menutup pintu, kecuali kalau malam mau tidur. Kok tumben pintu rumah tertutup nih? Mamakku lagi pergi apa enggak ya? Karena penasaran, Reza pun mengetuk pintu. Lalu membuka pintu itu karena ternyata tidak terkunci. Saat baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah, Reza melihat 4 anak kecil, 3 perempuan dan 1 laki-laki yang sedang asyik bermain di ruang tamu. Awalnya, ia mengira mereka adalah teman-temannya Ratna, adik ketiganya. Namun setelah diperhatikan lagi, ternyata mereka bukan teman Ratna. Keempat anak tersebut tiba-tiba menunjukkan tingkah laku yang janggal. Saat Reza hendak menyapa mereka, keempat anak itu serentak menatapnya. Wajah mereka pucat dengan ekspresi datar. Bayangkan, mereka yang tadi sedang bermain tiba-tiba memandang Reza dengan tatapan kosong dan wajah pucat seakan-akan bukan manusia. Karena ketakutan, Reza langsung kabur ke arah dapur sambil memanggil mamanya. Bu, ibu di mana? Mendengar teriakan Reza, ternyata Bu Sari yang sedang tidur siang di dapur langsung terbangun. Ada apa nak? Kenapa teriak-teriak gitu? Tanyanya. Itu Bu, di ruang tamu ada anak-anak lagi main tapi wajah mereka aneh. Siapa mereka Bu? Hah? Siapa mereka? Mungkin kawannya Ratna kan? Kata Bu Sari. Anak-anak dari mana? Dari tadi di sini cuma ada ibu sama Mawar, adiknya Ratna. Lagi pula Ratna lagi main keluar, kok nggak ada bawa teman ke sini? Jawab Bu Sari. Reza yang tidak percaya dengan perkataan ibunya, karena dia yakin melihat anak-anak itu, akhirnya memberanikan diri lagi untuk mengecek ruang tamu. Namun sesampainya di sana, keempat anak tersebut sudah tidak ada. Mereka menghilang begitu saja. Di titik ini, Reza akhirnya yakin bahwa keempat anak tadi bukanlah manusia. Kemungkinan besar adalah hantu. Meskipun takut, Reza berusaha mengusir rasa takut itu dan bersikap biasa saja. Udahlah santai Reza, mungkin mereka cuma mau kenalan. Toh, mereka juga nggak ngapa-ngapain aku, cuma nampak diri aja, gumamnya dalam hati. Ya Allah, sudah 2 kali kejadian, pikir Reza. Setelah peristiwa horor siang itu, dan ini terjadi di siang hari, bukan malam, suasana pun kembali aman. Reza tidak mengalami kejadian mistis lagi. Sampai akhirnya tibalah suatu malam ketika Reza kembali dihantui oleh penampakan, kali ini dengan tahapan yang jauh lebih ekstrem. Pada suatu hari sekitar jam 8 malam, Reza baru saja pulang ke rumah setelah pergi mengaji. Sesampainya di rumah, Reza segera masuk ke kamar dan bergegas tidur karena sudah sangat mengantuk. Saat dia sedang nyenyak tidur, Reza mendengar suara pintu kamarnya diketok. Waktu ia membuka pintu, ternyata Ratna, adiknya, yang mengetuk. Karena Reza dan Ratna memang tidur sekamar, Reza membiarkannya masuk seperti biasa. Tapi saat itu, Reza sudah merasa ada yang aneh, karena Ratna sama sekali tidak menyapanya. Kok tumben adikku nggak langsung masuk? Pikir Reza. Padahal pintu kamarnya tidak dikunci, jadi Ratna biasanya langsung masuk tanpa mengetuk. Apalagi karena dia tahu itu kamarnya juga. Tapi kali ini Ratna hanya diam saja. Reza sempat berpikir mungkin Ratna sedang capek. Karena masih mengantuk, Reza pun kembali tidur tanpa memperhatikan tingkah aneh Ratna. Saat Reza sedang tertidur lelap, tiba-tiba ia merasa dadanya sesak, seolah-olah tertimpa beban yang sangat berat. Napasnya terasa sesak.
Reza mencoba membuka mata dan menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak bisa. Di situ, Reza langsung sadar kalau dia sedang mengalami ketindihan. Dengan cepat, Reza mencoba berdoa dalam hati agar tubuhnya bisa bergerak kembali. Namun sebelum upaya itu berhasil, samar-samar dari matanya yang sedikit terbuka, Reza melihat ada kepulan asap hitam dan cahaya hijau di dekat pintu kamarnya. Apa itu? Kok ada asap hitam dan cahaya hijau? Pikirnya. Belum sempat ia mencerna semua itu, tiba-tiba kepulan asap hitam tersebut berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sesosok kuntilanak dengan rambut panjang berputih dan wajah yang hancur. Hanya dalam hitungan detik saja, cahaya hijau tadi pun berubah menjadi sosok genderuwo yang tinggi besar, berbulu lebat dan bermata merah menyala. Kini di hadapan Reza ada dua penampakan sekaligus, yang membuatnya langsung syok. Reza berusaha berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar. Tak mau menyerah, Reza mencoba menggerakkan tangannya dan menyikut Ratna, adiknya yang tidur di sampingnya, dengan harapan Ratna akan bangun dan membantunya lepas dari ketindihan itu. Namun, setelah ia coba menyikut sekuat tenaga, Ratna tetap tidak bangun. Mulailah Reza merasa ada yang aneh. Dia pun melirik ke samping, tempat Ratna tidur. Ternyata, yang berada di sebelahnya bukan Ratna, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan berdarah dan bau yang sangat busuk. Tapi karena tubuhnya masih kaku, Reza tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis ketakutan. Di saat yang sama, mungkin karena melihat Reza ketakutan, sosok kuntilanak yang tadinya berdiri di depan Reza mulai berjalan mendekati ranjangnya dan duduk di samping kanan Reza. Bisa kalian bayangkan, di sebelah kiri Reza ada pocong dan di sebelah kanannya ada kuntilanak. Reza pun seperti diapit oleh dua hantu. Belum cukup sampai di situ, sosok kuntilanak itu tiba-tiba mengelus kepala Reza dengan tangannya yang kukunya hitam, panjang, dan tajam. Beberapa saat kemudian, sosok kuntilanak itu berbisik, "Siro arep tak goneng alamku, aku akan membawamu ke duniaku." Mendengar ucapan itu, Reza makin ketakutan. Kalau bisa pingsan, pasti dia sudah pingsan saat itu juga. Reza hanya bisa berusaha sebisanya membaca surat-surat pendek dalam hati, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, semua ia baca. Pas baru selesai membaca surat An-Nas, akhirnya tubuh Reza yang awalnya kaku bisa kembali digerakkan. Tanpa menyiapkan kesempatan, Reza langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong!" Namun, saat Reza berteriak, gangguan mistis yang dialaminya justru makin parah. Sosok genderuwo yang tadinya berdiri di depan kasurnya tiba-tiba menarik kaki Reza dengan tangan besar yang terasa lembab. Reza semakin syok. "Ya Allah, kalau aku jadi kau, Reza, mungkin sudah prak-prak pingsan," pikirnya sambil berteriak, "Bapak, Ibu, tolong aku!" Reza memanggil-manggil orang tuanya. Semakin kencang Reza berteriak. Sosok genderuwo itu justru semakin kuat menarik kakinya hingga setengah badan Reza hampir jatuh dari ranjang. Tak menyerah, Reza terus berteriak sekeras mungkin. Suaranya serak memanggil, "Tolong!" Untungnya, kali ini teriakan Reza terdengar oleh ayah dan ibunya yang tidur di kamar sebelah. Khawatir terjadi sesuatu, mereka segera menuju kamar Reza. Baru saja pintu terbuka, Pak Agus dan Bu Sari langsung terkejut dan ikut berteriak. Di depan mereka tampak tiga sosok makhluk yang merubungi Reza. Kuntilanak, pocong, dan genderuwo. "Astagfirullahalazim! Anakku!" seru Bu Sari. Mendengar istighfar itu, sosok pocong dan kuntilanak yang berada di kanan kiri Reza langsung menghilang dalam sekejap. Namun sosok genderuwo masih ada di sana dan terus berusaha menarik kaki Reza. Sosok itu bahkan berkata, "Aku akan terus mengganggu sampai kau mati." Melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, Pak Agus yang awalnya ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk mengusir sosok tersebut. "Pergi kau setan! Jangan ganggu anakku, pergi!" seru Pak Agus. Sosok itu tidak langsung pergi, jadi Pak Agus pun mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang, "A'udzubillahi minasi syaitanir rajim." Akhirnya, genderuwo itu pun menghilang. Setelah semua sosok menghilang, Pak Agus dan Bu Sari segera memeluk Reza dengan perasaan khawatir. Di situ mereka berpikir mungkin gangguan ini terjadi karena mereka belum mengadakan pengajian untuk rumah itu. Karena situasinya sudah begitu parah, Pak Agus segera memutuskan untuk mengadakan pengajian di malam Jumat dan mengundang beberapa warga sekitar. Setelah pengajian itu digelar, situasi di rumah pun akhirnya kembali aman dan nyaman. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Reza masih tampak ketakutan. Setelah kejadian itu, sudah tidak ada lagi gangguan mistis yang dialami keluarga Reza. Namun, meskipun rumah Reza sudah aman, bukan berarti situasi di Desa Tani juga ikut tenang.
Sebaliknya, teror mistis itu malah berbalik menghantui para tetangga di sekitar rumah Reza. Desa yang awalnya biasa saja tiba-tiba diteror juga. Hampir setiap hari Reza mendengar keluhan dari para tetangga tentang kejadian mistis yang mereka alami. Beberapa tetangga sering mendengar pintu rumah mereka diketuk sebanyak 3 kali, tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mencium bau amis darah dan bau tidak sedap, serta mendengar suara tawa kuntilanak dari atas genteng mereka saat malam tiba. Awalnya hanya 1-2 orang saja yang mengalami hal ini, namun lambat laun teror itu mulai merembet ke tetangga-tetangga lain yang letak rumahnya jauh dari rumah Reza. Situasi ini membuat warga Desa Tani menjadi takut, sampai-sampai hampir semua orang tidak berani keluar rumah saat malam. Akibatnya, suasana desa pun jadi sunyi dan mencekam. Semakin sunyi desa, sosok-sosok mistis itu justru semakin bersenang-senang. Bukannya berhenti, mereka malah semakin sering menghantui warga. Karena teror ini tidak kunjung berhenti setelah berbulan-bulan, warga Desa Tani akhirnya merasa jengah. Kita tidak bisa hidup begini terus, ini tempat tinggal kita sendiri. Kenapa justru kita yang merasa tidak nyaman? Semakin kita takut, semakin senang mereka mengganggu kita, kata beberapa warga. Akhirnya warga Desa Tani pun mengadakan musyawarah di balai desa untuk mencari solusi agar teror mistis ini berhenti. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat mengadakan ritual Ider Bumi atau bersih desa dengan cara yang cukup unik. Pada malam hari, semua lampu di rumah warga akan dimatikan, dan para warga akan berkeliling ke seluruh penjuru desa sambil membawa obor. Ritual ini dilakukan untuk membersihkan Desa Tani dari sosok-sosok yang meneror mereka. Ritual Ider Bumi itu pun diadakan dengan penuh kebersamaan, dan alhamdulillah cara tersebut berhasil. Sehari setelah ritual itu, warga dan keluarga Reza tidak mengalami kejadian horor lagi dan suasana kembali aman. Namun situasi ini tidak bertahan lama karena beberapa bulan kemudian Reza kembali mengalami kejadian mistis. Kali ini teror yang dialami Reza berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia dihantui sosok pocong, kuntilanak, dan genderuwo, kali ini ia dihantui oleh sekelompok makhluk halus yang tidak kalah menyeramkan. Suatu hari, Reza sedang menonton TV hingga larut malam. Karena sudah hampir setahun tanpa gangguan mistis, ia sama sekali tidak merasa takut. Ketika waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Reza samar-samar mendengar suara rombongan bapak-bapak yang mengucapkan La ilaha illallah dari kejauhan. Suara itu mirip suara orang yang sedang mengiringi jenazah. Reza pun berpikir, loh, apakah ada orang meninggal? Tapi kenapa tadi tidak ada pengumuman di masjid? Di Desa Tani biasanya jika ada warga yang meninggal, pengumuman akan disampaikan melalui masjid. Karena penasaran, Reza memberanikan diri keluar rumah pada jam 1 malam itu untuk melihat situasi. Sesuai kebiasaan di desa, jika ada jenazah, biasanya akan disalatkan terlebih dahulu di masjid yang terletak di sisi barat rumah Reza, sebelum kemudian dibawa ke pemakaman umum yang berada di sisi timur. Rumah Reza sendiri berada di tengah-tengah antara masjid dan pemakaman. Singkat cerita, Reza melihat memang ada rombongan pengiring jenazah yang lewat di depannya. Namun, yang membuatnya heran, rombongan itu langsung menuju pemakaman tanpa terlebih dahulu ke masjid untuk disalatkan. Reza pun menunggu rombongan tersebut lewat di depan rumahnya sambil mengamati. Ketika rombongan semakin dekat, barulah Reza sadar bahwa semua orang yang mengiringi jenazah itu berpakaian sama persis, seperti mengenakan seragam. Namun, Reza belum terlalu memikirkan hal ini dan menganggap mungkin saja itu seragam baru petugas masjid. Ketika rombongan sudah cukup dekat, Reza memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf, siapa yang meninggal? Kok tidak disalatkan dulu di masjid?" Mendengar pertanyaan itu, rombongan tersebut langsung berhenti tepat di hadapan Reza. Dan tidak hanya itu saja, dalam hitungan detik, rombongan itu serempak menoleh ke arah Reza dengan tatapan tajam. Disitulah Reza baru sadar, mereka semua bukanlah manusia. Mata mereka menyala merah, terlihat menyeramkan. Saat itu, Reza merasa dirinya dipelototi oleh puluhan pasang mata merah menyala. Reza pun merasa ketakutan luar biasa dan tak sempat melakukan apapun. Bahkan ia tidak sempat berteriak. Doanya untuk pingsan pun terkabul dan ia langsung tak sadarkan diri di tempat. Reza pingsan selama kurang lebih 8 jam dan baru sadar keesokan harinya. Ketika terbangun, Reza sudah berada di kamarnya ditemani oleh ibunya, Bu Sari. Melihat Reza siuman, Bu Sari langsung memeluknya dengan perasaan cemas. "Ya Allah, anakku, kamu tidak apa-apa kan nak? Kemarin bapak menemukanmu pingsan di depan rumah.
Kamu kenapa? Kamu habis lihat apa? Tanya Busari dengan khawatir. Mendengar pertanyaan ibunya, Reza akhirnya menceritakan semua peristiwa mistis yang dialaminya semalam dengan sangat detail. Mulai dari mendengar suara bapak-bapak yang melafalkan La ilaha illallah, hingga melihat rombongan pembawa jenazah bermata merah itu. Setelah mendengar cerita dari Reza, Busari langsung berkata, "Astagfirullahalazim, untung kamu tidak sampai dibawa ke sana, tidak dibawa oleh mereka ke alam mereka." "Mereka itu siapa, Bu? Kenapa aku mau dibawa?" tanya Reza dengan penasaran. Disitulah Busari pun akhirnya berkata, "Nak, orang-orang yang kamu lihat semalam itu kemungkinan besar adalah lampor, yaitu makhluk jelmaan iblis yang sering berkeliaran di sekitar kuburan untuk mencari tumbal. Kamu tahu sendiri kan, rumah kita ini memang dibangun di atas tanah bekas kuburan. Itulah kenapa dari awal ibu tidak pernah setuju kita tinggal di sini. Sekarang akibatnya kita diganggu terus. Kemarin kamu cuma melihat mereka, sekarang sampai pingsan. Ibu takut nanti kamu akan diganggu lebih parah lagi." Reza pun mengangguk dan merasa semakin tidak aman tinggal di rumah itu. "Iya, Bu, kenapa masih saja ada gangguannya? Sepertinya tempat ini memang semakin tidak aman saja," ujar Reza dengan cemas. Karena tidak ingin terus-terusan mengalami kejadian mistis seperti ini, Busari pun, setelah kejadian Reza pingsan di depan rumah, kembali mendesak suaminya Pak Agus agar segera pindah dari rumah tersebut. "Pak, kita pindah saja dari sini. Aku tidak mau tinggal di sini lagi," desak Busari terus-menerus. Akhirnya, karena terus didesak, Pak Agus pun terpaksa menuruti permintaan istrinya dan segera mencoba menjual rumah itu. Namun, ya begitu, karena cerita mistis tentang rumah tersebut sudah tersebar luas di Desa Tani, tidak ada satupun warga yang berani membelinya. Sampai akhirnya ada seorang kiai yang bersedia membeli rumah itu untuk dijadikan pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Kiai mau membeli rumah itu. Singkat cerita, setelah rumah tersebut berhasil terjual, Reza dan keluarganya pun segera pindah ke rumah baru yang lebih aman dan lebih layak. Alhamdulillah, setelah pindah, teror menyeramkan itu tidak pernah lagi menghantui Reza dan keluarganya. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Reza dan keluarganya karena tinggal di rumah bekas tanah kuburan. Sepanjang menceritakan ini, jujur saja saya benar-benar merinding, terutama saat bagian Reza melihat sosok-sosok menyeramkan itu. Semoga setelah tanah itu dibangun menjadi pondok pesantren, sosok-sosok penghuni tanah tersebut sudah berhenti mengganggu manusia di sekitarnya. Kita doakan juga agar Reza dan keluarganya selalu sehat dimanapun mereka berada. Amin, ya Rabbal Alamin.